Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi. Kita akan mengikuti ibadah pada hari ini, Minggu 13 September 2020. Sebelumnya marilah kita menerima warta gereja GKJ Ngantiwarna hari ini, yaitu ada dua warta gereja. Yang pertama, laporan kelahiran anak. Majelis GKJ Ngantiwarna telah menerima laporan kelahiran anak dari keluarga 1, keluarga Bapak Dwi Susanto dan Kristina Neti Indriani, warga Blok Mese. Anak pertama lahir pada tanggal 3 Juni 2020 dan diberi nama Gabriel Joshua Susanto. Yang kedua, dari keluarga Bapak Trianto dan Kristi Yuliana, warga Blok Ceporan. Anak yang ketiga lahir pada tanggal 2 September 2020 dan diberi nama Stefano Adriel Fideles. Mohon perhatian segenap warga, majelis mengucapkan selamat. Warta yang kedua, persembahan. Majelis telah menerima persembahan dari seorang warga Blok Cepuran uang sebesar Rp700.000. Mohon perhatian, majelis mengucapkan terima kasih. Demikian warta gereja pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita akan masuk dalam ibadah. Bapak, Ibu, dimohon untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah memasuki minggu kedua bulan katekise liturgi. Di dalam ibadah bulan katekise liturgi ini, kita diajak untuk semakin dapat menghayati kasih serta kemurahan Tuhan Allah melalui sebuah perjumpaan antara Tuhan Allah dan umat-Nya. Oleh karena itu, kita mari bersama menyatukan hati, mengucap syukur kepada Tuhan, serta mengawali ibadah minggu ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 4 bait yang pertama dan kedua, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umat-Nya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah.
cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Ibadah kita berlangsung di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadi sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan dengan sesama di dalam ibadah menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin menghayati kemurahan Allah yang tercurah melalui kehidupan persekutuan. Adapun kasih serta kemurahan Tuhan itu sudah semestinya mendorong orang percaya bersedia mengasihi sesama dengan sukacita. Tema ibadah minggu ini adalah menjadi komunitas yang mengampuni, mengingatkan kita pada salah satu panggilan serta konsekuensi sebagai orang yang telah menerima kemurahan Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita dan pelanggaran kita. Marilah kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kita melalui pujian dari Kidung Jemaat 293 bait yang pertama, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Marilah kita menuju dan memasuki pengakuan dosa dan penyesalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang telah menerima kasih serta kemurahan Tuhan Allah melalui pengorbanan Kristus Yesus, kita menerima panggilan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu dan segenap akal budimu, serta kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Marilah dengan kerendahan hati kita membawa segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, karena belum mampu melakukan perintah-Nya, seraya memohon pengampunan atas segala dosa serta pelanggaran kita. Marilah kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita dengan kita menyanyikan Kidung Penyesalan dari Kidung Jemaat 27 bait yang pertama dan yang kedua, Meski Tak Layak Diriku.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita terima pewartaan anugerah pengampunan dari Mika 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan pada murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita tanggapi janji setia Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 395, bait 1 dan 2, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyertai
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang senantiasa merawat hidup dan penghidupan kami, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dan juga hari-hari yang telah kami lewati. Terima kasih atas sukacita, terima kasih atas pengalaman, terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas didikan, terima kasih atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Pagi yang cerah ini Tuhan, kami menghadap Engkau dalam ibadah. Tuhan berkati kami semua dalam ibadah ini. Berfirmanlah Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk menjadi bekal dalam kami menjalani hidup dan penghidupan kami. Roh Kudus-Mu kiranya memimpin hidup kami dari hari ini dan hari-hari yang akan kami lewati. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami dalam kami menjalani hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berada di rumah, Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak D, Bude, Pak Lek, dan semuanya termasuk adik-adik, kita akan menerima firman Tuhan. Dan pada hari ini firman Tuhan diambilkan dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Dengan judul perikop, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya.
maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, simbah-simbah, adik-adik, dan semua jemaat GKJ Gantiwarno yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu yang pada minggu hari ini diberi tema menjadi komunitas yang mengampuni. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama tadi telah diperdengarkan Injil Tuhan Yesus dari Matius 18 ayat 21 sampai 35 dengan judul perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kata pengampunan adalah kata yang mudah diucapkan, tetapi dalam kehidupan kita kadang mengampuni itu menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan, apalagi jika kita harus mengampuni orang yang berbuat kesalahan yang sama berkali-kali. Kalau mungkin sekali atau hanya 2 kali masih mungkin untuk mengampuni. Tetapi bagaimana jika kesalahan itu diulang berkali-kali? Pasti banyak pertanyaan, apakah iya sih harus diampuni terus? Padahal dia selalu membuat kesalahan-kesalahan, bahkan kesalahan-kesalahan yang sama. Perumpamaan tentang pengampunan yang tadi kita baca dari Matius menggambarkan bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. Tidak seperti unen-unen dalam bahasa Jawa. Kulon progowe ono watese. Tetapi pengampunan tidak. Cerita yang tadi kita perdengarkan, ada 2 orang yang sama-sama mempunyai hutang. Yang pertama mempunyai hutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu banyak jumlahnya. Kira-kira mungkin 100 juta atau 10 juta dinar. 100 juta mungkin. Padahal 1 dinar itu sama dengan upah pekerjaan 1 hari. Kalau dihitung jumlah ini banyak sekali. Apalagi menggunakan kurs yang sekarang. Pada saat itu saja kalau orang yang hutang ini menjual semua miliknya, bahkan dia harus hidup di dalam penjara ratusan tahun, dia tidak akan bisa melunasi hutangnya. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang punya hutang tidak mampu melunasi hutangnya, bahkan ketika semuanya sudah dijual. Tanahnya, rumahnya, bahkan disebutkan di ayat tadi
bahkan ketika keluarganya juga dijual. Artinya hutang-hutangnya ini tentu saja jauh dari kemampuan dia untuk membayar hutang. Dan ketika tuannya mengatakan bahwa dia memang harus menghabiskan seluruh hidupnya di dalam penjara dan tidak mungkin untuk melunaskan hutangnya, maka dia memohon perpanjangan waktu dan dia berjanji bahwa hutangnya akan dilunasi. Terketuk oleh permohonan, tuannya akhirnya berbelas kasih, berbaik hati, melunaskan hutang hambanya. Bayangkan Bapak Ibu, simbah-simbah dan semuanya, hutang yang sangat besar tiba-tiba dilunaskan begitu saja. Siapa yang tidak senang, siapa yang tidak bersuka cita, siapa yang tidak bergembira ketika hutangnya dilunaskan. Tetapi ketika dia pergi dari tuannya dan menemukan temannya yang juga mempunyai hutang, tetapi hutang kepada hamba yang tadi berhutang kepada tuannya, perlakuannya justru sangat berbeda. Ketika tuannya membebaskan hutangnya, justru dia meminta kepada temannya untuk membayar hutangnya. Bahkan ketika temannya sudah memohon untuk bersabar. Tolonglah, beri waktu, tolonglah, aku akan berusaha, aku akan membayar hutang-hutangku. Tetapi apa yang terjadi? Kebaikan yang diterima dari tuannya tidak diteruskan kepada orang yang berhutang kepadanya. Artinya apa Bapak Ibu? Terjadi kontradiksi 180 derajat. Dia menerima kebaikan tetapi justru kejahatan yang dia berikan. Dia tidak membebaskan temannya dari hutang, tapi malah menganiayanya, mencekiknya. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari cerita tadi? Ketika orang lain tahu bahwa kejahatanlah yang dia perbuat kepada temannya yang berhutang, maka dilaporkanlah kejadian itu kepada tuannya. Dan tuannya akhirnya menarik kembali penghapusan hutangnya dan hukuman diberikan kepadanya. Pesan dari cerita ini adalah bahwa hendaknya setelah kita menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, maka kita harus menjadi jalan bagi kebaikan itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalan mengampuni bukan persoalan yang mudah, tetapi ini juga persoalan yang sering terjadi dalam hidup dan penghidupan kita. Bapak Ibu semua, setiap jemaat pasti pernah membuat kesalahan kepada orang yang lain. Kita juga pernah melakukan kesalahan, orang lain mungkin juga. Bagaimana sikap kita jika ada orang yang bersalah? Melakukan kesalahan bahkan berkali-kali. Petrus menanyakan itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni orang yang bersalah? Apakah sampai 7 kali? Bagi Petrus, mengampuni 7 kali ini sudah berat. Sudah luar biasa. Jarang orang yang bisa melakukan. Maka pertanyaan itu muncul. Haruskah saya mengampuni sampai 7 kali?
Tetapi di luar dugaan, Tuhan justru memberikan jawaban yang sama sekali berbeda dari yang Petrus harapkan. Bahwa kita harus mengampuni 77 kali 7 kali. Adik-adik yang ada di rumah, kalau saat ini sedang pegang handphone, 77 kali 7 itu kira-kira berapa ya? Kebetulan saya matematikanya tidak begitu bagus. Tetapi lebih dari 500, mungkin 539 kali. Bayangkan, mengampuni orang dengan kesalahan yang sama berkali-kali, harus diampuni sampai 539 kali. Bahkan Petrus saja mengampuni 7 kali sudah sangat berat. Tetapi itulah yang harus kita lakukan. Itulah mandat kita sebagai mitra penyelamatan Tuhan terhadap dunia ini. Kita sudah menerima kebaikan, penghapusan dosa. Kita sudah menerima pemaafan dari Tuhan, diampuni. Maka tugas kita selanjutnya adalah menyebarkan pengampunan. Bukan hal yang mudah. Kalau jumlahnya saja besar, maka kita bisa mengatakan bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. Dan inilah yang harus kita lakukan. Karena itu adalah pengutusan kita. Kita diutus untuk menjadi orang yang mengampuni. Kita diutus untuk menjadi orang yang mengasihi. Persekutuan ini hendaknya menjadi komunitas yang mengampuni. Kita harus belajar dan belajar untuk tetap mengampuni yang tidak terbatas. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Semoga pandemi ini cepat lewat dari hidup dan penghidupan kita. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Tuhan, jika pengutusan kami dari Engkau, kami harus belajar untuk mengampuni yang tak terbatas. Kuatkan kami untuk senantiasa belajar dan belajar mengampuni. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan seluruh gereja Tuhan Yesus di muka bumi, kita meneguhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman kita seperti dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat untuk duduk kembali.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Menghampiri tahta-Mu kembali ya Tuhan, kami mengucapkan syukur sekali lagi atas semua kebaikan, atas pengampunan atas dosa-dosa kami. Dan pada hari ini kami membawa saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Tuhan kiranya berkenan menyembuhkan, memberikan jalan melalui usaha dan ikhtiar keluarga, melalui para medis bagi saudara-saudara kami yang sedang dirawat, obat-obatan, sehingga saudara-saudara kami cepat mendapatkan kesembuhan. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berkesusahan. Tuhan, biarlah Engkau berkati kami untuk menjadi penghiburan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan berkati mereka dalam masa pertumbuhannya. Mampukan kami dalam mendidik mereka sesuai dengan mandat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan juga berkati orang tua yang senantiasa mengasihi mereka, yang mencarikan rezeki, yang menjaga mereka, mendidik mereka, kuatkan mereka, beri mereka kesehatan dan juga kemudahan dalam mengupayakan dan mencari rezeki yang telah Engkau siapkan. Tuhan juga berkenan berkati bagi simbah-simbah yang saat ini sudah Engkau beri umur yang panjang. Berkati mereka dengan sukacita, berkati mereka dengan penghiburan-penghiburan dari anak cucu. Biarlah dalam masa tua mereka tetap berkarya dan menjadi pembimbing bagi kami-kami yang muda. Tuhan, kami juga berdoa untuk GKJ Gantiwarno yang berada di Pepandan Panggil, di Pepandan Dawung, di Pepandan Mutihan, Jabung dan sekitarnya. Tuhan berkati mereka satu persatu. Tangan Tuhan pasti akan menjangkau mereka dari surga dengan segala kasih karunia untuk mereka. Tuhan berkati juga majelis komisi panitia GKJ Gantiwarno dalam melaksanakan rancangan yang telah ditetapkan. Tuhan secara khusus berkati Bapak Pendeta dan keluarga. Tuhan juga berkati saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam kami berdoa, jika banyak dosa, kiranya Engkau hapuskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita ungkapkan syukur kita dengan mengaturkan persembahan yang kita dasari dengan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan. Untuk mempersiapkan persembahan, marilah kita kidungkan kidung jemaat 393 bait 1 dan 3. Tuhan
betapa banyaknya. Dengan bangkit berdiri, marilah persembahan ini kita mintakan berkah dari Tuhan. Dengan berdoa kami hantarkan. Menghadap kehadirat-Mu lagi Tuhan, kami mengaturkan banyak terima kasih atas banyak berkat yang telah Engkau luberkan kepada kami. Walaupun di masa pandemi ini, kami dapat mengumpulkan persembahan dari banyak berkah yang telah Engkau berikan kepada kami. Sucikan dan mampukan kami untuk mengelola persembahan ini, sehingga kemuliaan-Mu bergaung di dunia ini. Apabila dalam mengumpulkan persembahan ini terselip dosa, kami mohon pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 424, bait 1 dan 2, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan bersinar baginya.
itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Marilah pulang dan menjalankan perutusan kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan ini. Kami sedia menjadi saksi-Mu, Tuhan. Marilah kita rayakan ibadah kita di tengah kehidupan ini. Kami hendak merayakan ibadah kami di tengah kehidupan kami. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Menyanyikan Kidung Jemaat 402 bait yang pertama, Ku Perlukan Juru Selamat.